Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 tim B, di mana kami mendapatkan tugas konsentrasi dan zona hambat pada Markisa. Kami beranggotakan dengan saya sendiri, Andra Humaydan Munte dan Nopi Prastika Syafitri dan juga Siti Nur Hasan Harahap. Saya sendiri membahas tentang pada bagian daun Markisa. Di sini saya mengambil 3 jurnal, yaitu yang pada jurnal pertama ia membahas terhadap bakteri Salmonella typhi dan pada konsentrasi 10%, zona hambatnya sebesar 6,15 mm dan pada konsentrasi 30% itu sebesar 11,03 mm dan juga pada konsentrasi 60% menunjukkan zona hambat sebesar 14,50 mm. Dan pada jurnal yang kedua itu membahas pada bakteri Escherichia coli pada konsentrasi 10%, zona hambatnya sebesar 3,85 mm dan pada konsentrasi 20% itu sebesar 6,62 mm dan juga pada konsentrasi 30% yang menunjukkan sebesar 11,69 mm. Dan pada jurnal yang ketiga itu membahas pada bakteri Shigella dysenteria pada konsentrasi 12,5% itu menunjukkan zona hambat sebesar 5,5 mm dan pada 25% itu menunjukkan zona hambat sebesar 10,5 mm dan juga pada 50% itu menunjukkan konsentrasi zona hambat sebesar 20,1 mm. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo teman-teman, saya Nopi Prastika. Saya akan melanjutkan membahas mengenai kemampuan aktivitas antibakteri pada buah Markisa, khususnya pada bagian buah dan kulit dari beberapa jurnal yang saya ambil. Nah, pada jurnal pertama itu membahas uji aktivitas dan karakteristik kombucha sari buah Markisa atau Passiflora eduliscens terhadap bakteri Escherichia coli dan Bacillus subtilis secara in vitro. Nah, pada jurnal tersebut terdapat 2 tabel, yang mana tabel pertama merupakan pengamatan uji antibakteri kombucha sari buah Markisa terhadap bakteri Escherichia coli. Sedangkan pada tabel kedua merupakan pengamatan uji antibakteri kombucha sari buah Markisa terhadap bakteri Bacillus subtilis. Nah, dari hasil kedua tabel tersebut itu didapatkan antara penggunaan bakteri Escherichia coli dan Bacillus subtilis menghasilkan zona hambat menaik secara signifikan. Semakin besar konsentrasi yang diberikan, maka semakin besar pula zona hambat yang dihasilkan. Sari buah yang memiliki konsentrasi tinggi mengandung senyawa bioaktif yang lebih banyak. Nah, senyawa-senyawa ini memiliki aktivitas antibakteri yang lebih kuat sehingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri lebih efektif dan menghasilkan zona hambat yang lebih besar. Nah, dapat dilihat perbandingan rata-rata zona hambat pada bakteri Escherichia coli dan Bacillus subtilis pada tabel pertama dan tabel kedua, bahwa zona hambat pada bakteri Bacillus subtilis menghasilkan zona hambat yang lebih besar dari bakteri Escherichia coli. Senyawa metabolik sekunder yang terkandung dalam kombucha sari buah Markisa yang telah dilakukan screening fitokimia yang mengandung flavonoid dan saponin yang umumnya digunakan sebagai antibakteri. Nah, apa sih flavonoid itu? Nah, flavonoid merupakan golongan terbesar dari senyawa fenol yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Sedangkan saponin itu merupakan agen bakteri yang efektif karena membunuh sel dengan membuat dinding sel kurang permeabel. Selanjutnya, pada jurnal kedua itu membahas uji aktivitas antibakteri ekstra kulit buah Markisa kuning terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Nah, pada jurnal tersebut terdapat tabel, yang mana tabel tersebut merupakan diameter zona hambat dari bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Berdasarkan hasil tersebut, ekstra kulit buah Markisa kuning pada konsentrasi 350 mg menunjukkan adanya zona hambat pada bakteri Staphylococcus aureus sebesar 12,73 mm. Sementara itu, pada bakteri E. coli juga terdapat zona hambat sebesar 11,54 mm. Berdasarkan pada hasil penelitian, nah dapat diketahui. Saya Siti Nur Hasan Harahap. Di sini saya akan melanjutkan pada bagian batang dan akar. Pada bagian batang, di jurnal pertama dia membahas S. aureus, di mana ekstrak batang Markisa itu dilarutkan dengan 3 pelarut, yaitu petrolarum ether, aseton, dan metanol dengan konsentrasi 3,70 hingga 24,28%, 1,53 hingga 9,76%, dan 9,76% dan pada larutan petrolarum ether terdapat zona hambat sebesar 9,6 mm lebih kurang dari 0,5, dan pada larutan aseton dia terdapat zona sebesar 11,7 lebih kurang dari 0,5, dan pada pelarut metanol terdapat zona sebesar 16,2 lebih kurang dari 0,2. Dan di jurnal kedua terdapat 2 bakteri, yaitu Pseudomonas aeruginosa dan Capenomonia. Di Pseudomonas aeruginosa ini dia menggunakan konsentrasi 2,82 hingga 3,94%.
dan terdapat 3 trial. Trial pertama terdapat zonanya 52 mm, di trial kedua dengan zona 50 mm, dan trial ketiga 48 mm. Dan adapun min lebih kurang standar deviasinya itu 50 lebih kurang dari 2,8. Di Pneumonia dengan konsentrasi sama, dia terdapat di trial pertama dengan zona 41 mm, trial kedua dengan zona 38 mm, dan trial ketiga dengan zona 42 mm. Min lebih kurang standar deviasinya itu sebesar 40,3 lebih kurang 2,8. Pada bagian akar terdapat 2 bakteri di dalam zona tersebut, yaitu Bacillus thuringiensis dan Streptococcus pyogenes. Di Bacillus thuringiensis itu menggunakan 50% konsentrasi dan membentuk 9,08 mm zona hambat. Dan pada Streptococcus pyogenes dia menggunakan 50% konsentrasi dan membentuk 28,98 mm zona hambat. Sekian dari kelompok kami. Kelompok 1 tim B mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.